malam Isra Mi'raj. Malam Isra Mi'raj ini adalah malam yang sudah disepakati oleh para ulama tentang kebenarannya. Terjadi pada malam disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsallati barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sejak Kanjeng Nabi masih di dalam kandungan, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menampakkan kebesaran-kebesaran yang ada pada calon Nabi lahir yang akhir zaman nanti menjadi penutup para Nabi. Belum lahir pun kebesarannya sudah ditampakkan oleh Allah. Nah, kebesaran-kebesaran inilah yang juga termasuk salah satu yang akan Allah tampakkan di dalam perjalanan Isra Mi'raj. Tujuannya tidak lain adalah linuriyahu min ayatina. Allah ingin menampakkan dan Allah ingin memberitahu kepada Kanjeng Nabi tentang kebesaran-kebesaran Gusti Allah. Baik. Kebesaran-kebesaran Kanjeng Nabi sudah ditampakkan oleh Allah ketika jauh sebelum Kanjeng Nabi lahir, sudah luar biasa. Ketika Kanjeng Nabi lahir ditampakkan lagi kebesarannya, mulai dari api-api Romawi yang disembah ribuan tahun, tiba-tiba Nabi lahir padam, hancurnya kerajaan-kerajaan Romawi, besaran-kebesaran Allah tampakkan, dan termasuk kejadian-kejadian yang untuk membuktikan kebesaran Kanjeng Nabi dikasih salah satu mukjizat yang disebutkan, yaitu Isra Mi'raj. Baik. Kanjeng Nabi Muhammad ketika waktu masih kecil disusuilah di Bani Sa'ad dengan ibu susuan yang bernama Halimah Sa'diyah. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW dibesarkan di Bani Sa'ad, Allah tampakkan kebesaran, yaitu disitulah proses dibersihkannya hafzus syaitan. Jadi dibersihkan hati Kanjeng Nabi, kantong-kantong sebutnya hafzus syaitan, ya, kantong setan sebutnya. Bukan karena ada kotorannya, tidak, bukan ada dosanya, tidak, dibersihkan tuhron fauqa tuhrin. Ada kantongnya tapi nggak ada kotorannya, tempatnya saja ada, tapi sudah bersih, nggak ada dosanya, nggak ada ininya, karena Nabi maksum, disebutkan nggak punya dosa, dibersihkan. Kenapa dibersihkan? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala pengen Kanjeng Nabi itu tumbuh mulai dari kecil dengan tumbuh bersih, dengan hati yang baik, dengan hati yang kuat, dengan hati yang kokoh, sehingga ketika Kanjeng Nabi umur 4 atau 5 tahun di dalam riwayat, ketika bermain dengan teman-temannya, tiba-tiba didatengin sama malaikat Jibril. Kanjeng Nabi dipegang, kemudian dibelah dadanya. Nah, kejadian terjadi pada zaman Nabi Muhammad itu 3 kali Kanjeng Nabi dibelah dadanya, dibersihkan kantong-kantong hatinya. Hafzus syaitan dibersihkan. Kejadian pertama tersebut dilihat oleh para saudara-saudara susuannya, sehingga lari kepada ibu susuan Halimah Sa'diyah. Ibu Muhammad. Kanjeng Nabi apa? Kanjeng Nabi dibelah dadanya. Kenapa Muhammad dibelah perutnya, disobek ininya, sehingga apa? Ibunya lari, Halimah Sa'diyah lari mencari Nabi Muhammad. Ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW didatangi, Kanjeng Nabi kondisinya kayak pucat, kayak lesu gitu. Setelah dilihat kembali seperti semula, cuman ada bekas. Baik. Dari situlah Kanjeng Nabi Muhammad SAW dikembalikan oleh ibu susuannya kepada ibu aslinya, karena ada kekhawatiran nanti takut kenapa-kenapa nih.
Akhirnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah dikembalikan ke ibunya, dikasih tahulah Halimah Sa'diyah bahwasanya Kanjeng Nabi Muhammad sebelum lahir sudah banyak yang aneh-aneh kejadiannya. Kamu nggak usah khawatir, insya Allah Allah jaga. Kemudian itu adalah proses pertama. Proses yang kedua adalah proses ketika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibersihkan lagi ketika Kanjeng Nabi Muhammad mau diangkat menjadi nabi dan rasul. Pada umur 40 tahun dibersihkan kantongnya lagi. Setelah itu dibersihkan lagi ketika sedang Isra Mi'raj. Baik. Apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, linuriyahu min ayatina, Allah ingin menampakkan kebesaran di dalam Isra Mi'raj ini, bahwasanya perjalanan malam ini adalah perjalanan yang dikenang oleh umat Kanjeng Nabi dari zaman dulu sampai saat ini. Kenapa? Ini adalah mengulang sejarah tentang lahirnya perintah sholat. Setiap kewajiban-kewajiban, mulai dari perintah puasa, mulai perintah zakat, mulai perintah-perintah yang lainnya, itu perintahnya sifatnya hanya lewat malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril disuruh oleh Allah untuk datang kepada Kanjeng Nabi untuk melaksanakan perintah zakat. Ada perintah lagi, nyuruh lagi malaikat Jibril. Ada perintah lagi, nyuruh lagi malaikat Jibril, sehingga semuanya lewat malaikat Jibril, kecuali apa? Sholat. Perintah sholat ini Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam panggil malaikat Jibril, dipanggil oleh Allah. Malaikat Jibril panggil Kanjeng Nabi, ajak ke sini. Diajak jalan. Linuriyahu min ayatina. Kenapa Allah pengen tampakkan kebesaran? Karena Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pas tahun terjadinya Isra Mi'raj ini, Kanjeng Nabi dalam kondisi sedih yang luar biasa. Disebutkan di dalam sejarah dinamakan Amul Huzan, tahun kesedihan. Kenapa? Karena istrinya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah luar biasa mensupport dakwahnya Kanjeng Nabi, Sayyidatuna Khadijah, meninggal dunia. Pun di hari yang sama kakeknya Abu Thalib meninggal dunia, yang mereka dua-duanya perannya sama, membela Kanjeng Nabi dengan hartanya dan dengan tenaganya dan dengan semuanya. Atas kepergian mereka berdua inilah Kanjeng Nabi dilanda duka yang luar biasa. Akhirnya Allah memanggil malaikat Jibril untuk memberikan dan menampakkan kebesaran kepada Kanjeng Nabi. Jibril, kamu ajak Muhammad jalan-jalan, ambil kendaraan dari surga. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu itu disebutkan ada di rumah Ummu Hani. Ada yang mengatakan Kanjeng Nabi malam itu ada di Masjidil Haram. Nah, ketika Kanjeng Nabi Muhammad sedang tertidur, malaikat menyiapkan kendaraan, bukan motor, bukan mobil, bukan kereta, tapi disebutkan di dalam sejarah dinamakan buruk. Bukan buruk yang di pasar Jalan Baru itu, bukan. Yang digotong sama 4 orang itu bukan. Nanti dikira buruknya yang itu, ada musiknya. Oh, bukan itu buruknya. Jadi buruk itu adalah binatang surga yang disebutkan oleh Allah di dalam sejarah bahwasanya malaikat Jibril datang ke surga untuk mengambil satu kendaraan, dinamakan buruk. Nah, buruk itu disebutkan di dalam sejarah bahwasanya lebih besar daripada keledai, lebih kecil daripada kuda. Jangan dibayangkan ya, nanti digambarkannya buruknya kayak yang di Jalan Baru tuh. Oh bukan, nanti digambarkan kudanya kayak begini. Oh, belum ada yang pernah lihat mala ainun ra'at wala udhunun sami'at. Jadi binatangnya ini belum pernah dilihat oleh siapapun. Sampai saat ini pun belum pernah ada yang lihat. Cuma Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas dasar cerita inilah banyak yang lukis sesuai dengan penafsiran dan pemahamannya.
Ada yang ditulis kuda dikasih sayap, ada. Ada yang sayapnya kayak sayap burung, ada. Yang belum ada sayap pesawat, yang belum ada tuh. Jadi belum ada tuh di gambar-gambar tuh. Jadi yang beredar banyak, kudanya dikasih sayap burung terus terbang, buruk, belum ada. Jadi belum ada yang pernah melihat. Disitulah itu tunggangan dipilih oleh malaikat Jibril. Buruk, ayo ikut saya. Kemana Jibril? Kita jalan-jalan. Jalan-jalan kemana? Kita ke dunia. Ke dunia ngapain? Kita jemput Rasulullah Sallallahu Alaihi. Buruknya gemeteran, nangis, malu, nggak kuat. Ya Jibril, saya nggak bisa. Saya memang ngidolakan Kanjeng Nabi, saya malu ketemu Kanjeng Nabi, saya begini, gimana dengan Kanjeng Nabi? Buruk, ini perintah Allah, ayo jalan. Akhirnya buruknya sangat bahagia ketika tahu bahwasanya yang akan menaiki adalah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berjalanlah itu buruk dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dinamakan buruk, ada yang mengatakan kalbark, karena larinya sangat cepat. Jadi buruk disebutkan di dalam sejarah satu lompatan itu sejauh mata memandang lainnya. Kalau sudah jalan kakinya itu otomatis naik turun kakinya buruk tuh. Kalau ada lubang kakinya memanjang, kalau ada gunung kakinya memedek, terus seperti disebutkan dalam sejarah. Jadi Kanjeng Nabi tetap tenang ketika naik buruk. Itu yang disebutkan di dalam sejarah. Apapun bentuknya ceritanya, yang wajib kita imani, apapun itu banyak versi-versi, yang terpenting Nabi naik buruk. Apapun bentuknya nggak penting. Kejadiannya juga nggak penting, kapanpun nggak penting. Ada yang bilang, ada orang sebagian yang mengatakan Kanjeng Nabi itu bukan di bulan Rajab Isra Mi'rajnya, jadi bid'ah. Oh, kita nggak bahas itu. Terserah mau di bulan Rajab, mau di bulan yang lainnya, yang penting Nabi Isra Mi'raj disebutkan di dalam Al-Quran. Nah, kita merayakan acara itu. Dan terlepas bulannya apa, itu nggak penting. Tapi yang penting, yang pasti Nabi pernah Isra Mi'raj, dan itu yang kita muliakan dan kita agungkan. Nah, pada malam kejadian itulah Kanjeng Nabi didatangi oleh malaikat Jibril. Disebutkan Kanjeng Nabi waktu itu sedang di rumah Ummu Hani, sepupunya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ada yang bilang Kanjeng Nabi di Masjidil Haram. Kanjeng Nabi dengan beberapa pamannya, diantaranya Hamzah, sedang tidur di masjid. Dibangunkan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kaget. Yang datang siapa? Malaikat Jibril. Kanjeng Nabi, ayo bangun. Kemana Jibril? Ayo kita jalan-jalan. Kemana? Ayo sudah. Akhirnya Kanjeng Nabi diajak oleh malaikat Jibril. Disitulah Kanjeng Nabi Rakibul Buraq, disebutkan di dalam Sahihul Maulid, sang penaik penunggang buraq. Kanjeng Nabi Muhammad SAW disitulah mulai diperjalankan oleh Allah minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Dari Masjidil Haram diperjalankan oleh Allah lailan, malam hari. Jadi perjalanan ini perjalanan malam, bukan perjalanan siang. Linuriyahu min ayatina. Apa yang pengen Allah tampakkan? Jadi di dalam perjalanan malam dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa ini, Allah ingin menampakkan sebagian tempat-tempat yang istimewa, yang disitulah harapannya Kanjeng Nabi dengan tempat-tempat yang baik ini menambah kebesarannya, menambah pengagungannya kepada Gusti Allah. Nabi perjalankan kemana? Ke Yasrib. Jadi diajak ke Yasrib. Yasrib itu adalah nama dari kota Madinah sebelum datang nama Madinah dinamakan Yasrib. Jibril ini di mana Jibril? Ini Yasrib ya Rasulullah. Turun sini ya Rasulullah, sholat di sini. Belum ada perintah sholat waktu itu, tapi Kanjeng Nabi sudah diajak sholat. Entah sholat di sini artinya berdoa,
atau sholat yang dikerjakan seperti yang nabi-nabi sebelumnya kerjakan, yang pasti Nabi diperintahkan untuk sholat di sini ya Rasulullah. Setelah selesai sholat, Kanjeng Nabi diperjalankan lagi. Kanjeng Nabi diperjalankan lagi sampai Kanjeng Nabi singgah di sebuah pohon, yang disitulah Kanjeng Nabi disuruh turun lagi oleh malaikat Jibril. Ya Rasulullah, turun sholat di sini. Ini apa Jibril? Nanti tak ceritakan. Rasulullah turun sholat. Setelah sholat, Kanjeng Nabi nanya Jibril, ini tempat apa ini pohon? Dijawab, ya Rasulullah, ini adalah tempat ketika Nabi Musa alaihi salam bersandar di sini, istirahat di sini setelah melewati lautan dikejar-kejar oleh Fir'aun. Nah, disitulah Nabi Musa istirahat. Baik. Setelah itu apa? Diberjalankan lagi oleh Allah. Jalan lagi. Kemudian sebelum ribuan kilo, udah kecium itu yang harum-harum tuh. Jibril, ini bau apa Jibril? Kok harum sekali? Nanti kita ke sana ya Rasulullah. Sebentar lagi kita tiba. Ribuan kilo tuh. Gak lama kemudian itu yang namanya wangi makin dekat, makin dekat, makin dekat. Kemudian malaikat Jibril berhenti lalu nyuruh Nabi sholat. Jibril berkata, ya Rasulullah, sholat di sini. Kemudian Kanjeng Nabi turun lalu sholat dan berdoa. Setelah berdoa, Kanjeng Nabi bertanya, Jibril, ini tempat apa kok harum sekali Jibril? Dijawab, ya Rasulullah, ini adalah kuburannya Masyitoh. Masyitoh itu tukang sisirnya Fir'aun, yang diceritakan di dalam sejarah waktu apa? Waktu nyisiri anaknya Fir'aun, nggak sengaja sisirnya jatuh, kemudian ngucap Allah. Ditanya anaknya, Masyitoh, kamu punya Tuhan selain bapak saya? Iya, Tuhan saya Allah. Oh, nanti tak laporkan ke bapak saya. Oh, enggak apa-apa, laporkan. Atas laporan inilah Masyitoh dengan suaminya dan juga anaknya, yang salah satu dari anaknya bayi, digoreng bersama-sama hidup-hidup. Dan termasuk bayi yang berbicara ketika masih digendongan, diantaranya adalah anaknya Masyitoh selain Nabi Isa alaihi salam. Jadi anaknya apa? Anaknya ngomong, ibu jangan takut masuk di wajan, nggak panas kok, sebentar itu selesai kita. Kata bayinya digoreng hidup-hidup semuanya. Baik. Setelah itu apa? Kanjeng Nabi diperjalankan lagi oleh Allah. Malaikat Jibril jalan lagi, berhenti lagi di sebuah gunung dinamakan Tur Sina. Ya Rasulullah, turun di sini sholat. Kanjeng Nabi sholat lagi. Setelah Kanjeng Nabi sholat, doa, ditanya, ini apa? Ini adalah tempatnya Nabi Musa menerima wahyu, wahai Muhammad. Jalan lagi Kanjeng Nabi. Kemana lagi Jibril? Kita jalan lagi ya Rasulullah. Setelah jalan, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhenti di Baitul Lahmin, Bethlehem, di Palestina. Berhenti lagi di situ, Kanjeng Nabi disuruh turun sholat lagi. Sholat di sini ya Rasulullah. Ini untuk apa Jibril? Ini apa Jibril? Ini adalah tempat lahirnya Nabi Isa alaihi salam. Nah, yang terakhir tibalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Masjidil Aqsa. Baik. Nah, Masjidil Aqsa ini adalah salah satu kiblat yang pernah dijadikan kiblat di dalam sholat di dalam Islam. Jadi dulu sebelum fawalli wajhaka syatral masjidil harami ilal masjidil aqsa. Jadi dulu sebelum Kanjeng Nabi dapat perintah untuk menghadap ke Masjidil Haram, dulu sholatnya menghadap ke Baitul Maqdis dulu. Kemudian Nabi diperintahkan lagi untuk fawalli wajhaka. Jadi apa? Untuk pindah kiblatnya sehingga ke Masjidil Haram. Nah, ketika sampai di Masjidil Aqsa inilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkumpul dengan semua para nabi-nabi semuanya.
dan Nabi Muhammad dijadikan sebagai imam di dalam sholat. Nah, perjalanan ini adalah perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ini yang ribuan kilo ini, yang baru setengah perjalanan ini ditempuh dalam waktu yang relatif singkat, padahal perjalanannya panjang. Sehingga di tengah-tengah perjalanan ini semuanya Kanjeng Nabi Muhammad banyak melihat keajaiban. Dan setelah itu barulah Kanjeng Nabi dijadikan sebagai imam sholat, yang menjadikan bahwasanya Kanjeng Nabi ini adalah sebagai pemungkas para nabi yang juga diimani oleh para nabi-nabi yang sebelumnya. Barulah Kanjeng Nabi Muhammad diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Aqsa sampai diangkat dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad diangkat oleh Allah di dalam Mi'rajnya. Jadi kalau Isra itu perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, tapi kalau Mi'raj itu adalah naiknya Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha atau langit yang paling atas. Disitulah Kanjeng Nabi diperjalankan lagi oleh Allah. Mulai dari Kanjeng Nabi Muhammad bertemu Nabi Adam, ketemu Nabi Isa, ketemu Nabi Musa, ketemu Nabi Yusuf, ketemu Nabi Idris, dan ketemu banyak Nabi di langit pertama, kedua, ketiga, keempat. Inti dari semua ini adalah ketika Kanjeng Nabi Muhammad ingin menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kanjeng Nabi di langit yang paling atas, Kanjeng Nabi dan malaikat Jibril sudah tiba di tempat yang di situ dijadikan tempat pertemuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Ketika malaikat Jibril alaihissalam diminta Kanjeng Nabi untuk menemani ketika bertemu dengan Allah, malaikat Jibril nolak. Ya Rasulullah, saya cuma bisa nganter sampai sini. Tak temenin dari mulai Masjidil Haram sampai ke Palestina, naik ke langit 1, 2, 3, 4, 5, cuma saya batasnya ke sini. Lah terus saya masuk ketemu Allah gimana nanti? Ya Kanjeng Nabi sendirian. Loh kamu gak nemenin saya? Gak bisa saya Rasulullah. Kenapa gak bisa Jibril? Apa kata malaikat Jibril? Ya Rasulullah, kalau saya ngelangkah 1 langkah saja, terbakar saya semuanya, jadi abu saya ya Rasulullah. Itu malaikat Jibril. Setelah itu apa? Atas kebesaran Allah dan atas karunia Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di situ Nabi Muhammad bertemu Allah, masuk ke arsy. Ketika masuk disinilah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk dengan kondisi aman, selamat, gak ada kebakar. Bajunya, serbannya, jubahnya, semuanya utuh. Sampai malaikat Jibril tuh heran, kok bisa ya Kanjeng Nabi gak kebakar? Saya saja kalau masuk ngelangkah saja kebakar sayanya, ini Kanjeng Nabi gak kebakar. Kenapa? Karena semuanya nempel dengan jasadnya Kanjeng Nabi. Makanya apapun acaranya, apapun aktivitasnya, kok sambung dengan Kanjeng Nabi yang tadinya biasa jadi luar biasa. Nah, acara ini bukan acara kecil. Acara ini adalah acara yang besar karena acara ini sambung kepada Kanjeng Nabi. Jadi bukan dilihat dari orangnya, tapi yang dilihat berapa perjuangan sehingga terrealisasi dan kesungguhan ketika pengen melaksanakan. Atas dasar niat yang kuat inilah terlaksana, maka acara ini menjadi besar. Walaupun kelihatannya tidak besar, tapi besar di hadapan Allah. Nah, apapun yang nyambung dengan Kanjeng Nabi menjadi awet, menjadi aman, menjadi kekal, nggak rusak-rusak. Sambung dengan Kanjeng Nabi. Pekerjaan kalau disambungkan dengan Kanjeng Nabi, pahalanya kekal, terima sampai akhirat, jadi pahala. Makan kalau nggak nyambung sekedar jadi daging, tapi kalau makannya diniatkan sambung dengan Kanjeng Nabi, kekal sampai akhirat pahalanya, nyambung terus. Jadi yang nyambung dengan Kanjeng Nabi semuanya akan diabadikan amalnya oleh Gusti Allah.
Nah, dari sinilah Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah nikmat yang tidak diberikan oleh Allah kepada siapapun. Nabi Musa alaihissalam ketika di Bukit Tur Sina, Nabi Musa hanya bertemu dengan Allah tapi tidak melihat. Wa kallamallahu Musa taklima. Nabi Musa hanya berbicara saja dengan Allah. Pengen melihat Allah gak bisa. Ya Allah, saya pengen melihat kamu ya Allah. Qala innaka lan tarani, kata Allah. Hei Musa, kamu tuh gak bisa melihat saya, gak kuat kamu melihat saya. Maksa lagi Nabi Musa, ya Allah saya pengen melihat. Gak bisa Musa, kamu gak bisa melihat. Karena Nabi Musa maksa pengen melihat Allah, apa kata Allah? Qala innaka lan tarani walakin nanzur ila jabalin fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Ya udah gini aja Musa, kalau kamu pengen melihat saya gampang. Kalau saya tampakkan kebesaranku kok gunung itu kuat, insya Allah kamu kuat. Tapi kalau gunung itu nggak kuat, kamu lebih nggak kuat daripada gunung itu. Akhirnya baru Allah tampakkan kebesarannya, cahayanya Allah keluarkan, itu yang namanya gunung meleleh gunungnya. Gunung meleleh. Fakharra Musa sa'iga. Akhirnya Nabi Musa pingsan. Ngelihat gunung meleleh itu pingsan. Coba ngelihat gunung Cermai meleleh kira-kira apa nggak pingsan kira-kira? Saking luar biasanya. Bangun lagi pingsan lagi. Sampai 3 kali di dalam riwayat pingsan lagi. Mau lihat lagi Musa, enggak Gusti, sudah saya enggak kuat katanya. Ampun katanya, sudah enggak kuat. Kanjeng Nabi bisa melihat Allah. Nah, disitulah mulailah percakapan antara Rasulullah SAW dengan kanjeng Nabi. Ketika ketemu dengan Allah, kanjeng Nabi bingung salamnya. Ini salamnya gimana kalau ketemu Allah? Kalau ketemu sahabat assalamualaikum, waalaikumsalam, itu kata. Tapi kalau ketemu Allah gimana salamnya? Allah sendiri yang mengajari kanjeng Nabi at-tahiyatul mubarakatus sholawatut tayyibatu lillah. Jadi tahiyat itu adalah tanda salam ya. Itulah yang diajarkan oleh Allah kepada kanjeng Nabi ketika kanjeng Nabi pengen ketemu Gusti Allah. Diabadikan di dalam Al-Quran ketika kita sedang tahiyat, dan itu adalah ajaran dari Allah untuk Rasulullah ketika Rasulullah pengen ketemu Allah. Dari situlah Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disitulah banyak berdiskusian panjang. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diajak, ditampakkan surga, ditampakkan oleh Allah neraka, ditampakkan semua amal-amal umatnya, nanti kalau berbuat begini pahalanya begini. Kanjeng Nabi juga melihat neraka, nanti kalau umatnya begini gambarnya begini, dikasih lihat sama Allah semuanya. Sehingga kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampailah tentang apa? Kanjeng Nabi pengen ingat umatnya agar umatnya nanti ketika nanti di akhir zaman, di akhirat, bagaimana diringankan oleh Allah. Kanjeng Nabi Muhammad dikasih kabar gembira, Nabi Muhammad kamu ahli surga, kamu sudah gak ada nanti ini halang-halangan, sudah gak ada ini semuanya, pokoknya surga buat kamu, kamu yang pertama buka surga begini, dikasih kabar gembira oleh Allah. Tapi kanjeng Nabi Muhammad SAW menangis di hadapan Gusti Allah. Disebutkan di dalam sejarah kanjeng Nabi sujud. Kanjeng Nabi sujud sambil memegang janggutnya, sambil nangis di hadapan Gusti Allah. Nangis sejadi-jadinya. Ya Rasulullah, ya Allah, kamu berikan kepada saya begini. Kamu kasih kenikmatan kepada saya begini. Kau muliakan aku, kau ini kan aku, terus umatku bagaimana ya Allah? Sambil megang janggutnya, sambil Nabi menitikkan air mata, sujud di hadapan Gusti Allah. Minta ya Allah, umatku ya Allah. Kanjeng Nabi sujud, dan akhirnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nangis sejadi-jadinya, dan Allah Subhanahu wa taala baru memberikan hadiah kepada kanjeng Nabi, yang hadiah inilah yang menjadikan kanjeng Nabi gembira dan berhenti nangisnya.
Apa yang Allah berikan? Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Allah ngasih kepada Kanjeng Nabi apa saja yang Kanjeng Nabi mau. Nah, ini adalah konsep yang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berikan nanti untuk umatnya, yaitu syafaat. Jadi Kanjeng Nabi dikasih hak penuh oleh Allah untuk memilih dari umat-umatnya siapa saja yang nanti dikasih syafaat sama Gusti Allah. Yang mau masuk neraka bisa dibebaskan sama Kanjeng Nabi karena apa? Karena kecintaannya kepada Kanjeng Nabi. Jadi gak masuk neraka bisa Kanjeng Nabi. Sudah jelas-jelas mau diseret, gak usah. Naikkan ke surga, masuk ke surga. Atau mungkin di diskon, ini harusnya di neraka 1000 tahun ini. Saya diskon 50%. Jadi 500 tahun, lumayan tidak? Lumayan. Buat umat Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi bisa tidak? Bisa Kanjeng Nabi diskon. Kanjeng Nabi bisa ngangkat yang tadinya surganya di bawah, surganya naik paling atas, bisa. Kanjeng Nabi bisa yang amalnya tadinya banyak jeleknya jadi banyak baiknya, bisa. Itulah dinamakan syafaat. Makanya kenapa harus agar kita berupaya agar dikenal Kanjeng Nabi? Ya kalau nggak dikenal gimana mau disayang? Sholawatan jarang, marhabanan nggak pernah, hadir majelis nggak pernah, giliran nanti Kanjeng Nabi bagi-bagi syafaat nggak kebagian, teriak-teriak, ya Nabi saya ini kan umatmu, kan saya nggak pernah di absen sih, nggak pernah kelihatan ini di masjid, kamu sholat nggak pernah kelihatan, dari mana saya tahu kan gitu. Makanya Kanjeng Nabi kan ditanya, ya Rasulullah umatmu itu kan banyak, terus kamu bisa tahu satu persatu dari mana? Kata Kanjeng kata ke sahabat, umatmu kan banyak dari Adam sampai Nabi, umatmu semuanya kumpul semuanya nanti di akhirat, kok bisa kenal ini umatmu, ini bukan, ini umatmu, ini bukan, ini umatmu, nah bukan. Apa kata Kanjeng Nabi? Sahabat, saya itu kenal umatku satu persatu, itu saya tahu. Orang Pejambon, Bedungan semuanya ini tahu satu persatu, mana yang rajin sholawatan, mana yang setahun sekali, mana yang sebulan sekali, saya tahu. Ada yang cuma hari-hari besar tok datang, saya juga tahu persatu. Karena apa? Uridat amalu ummati. Karena setiap hari kata Kanjeng Nabi, amal umatku itu disetorkan kepadaku setiap hari sama malaikat. Ini orang Pejambon namanya ini ya Rasulullah amalnya. Hari ini. Yang sholawat ditulis sholawat, yang nggak sholawat ditulis. Ada yang nggak pernah sholawat sama sekali. Dia tahu Kanjeng Nabi. Kira-kira kalau mau dibagiin, kira-kira yang nggak pernah sholawat dikasih nggak kira-kira? Samalah orang mau bagi-bagi berkat, kira-kira dikasih berkat yang kenal apa enggak kira-kira? Ya pasti yang kenal kan. Saya berkat ini buat siapa? Oh buat tetangga itu tuh, sering bantuin saya, kan yang kenal dulu. Nggak mungkin yang nggak kenal dipanggil Pak sini, kan tidak. Prioritas. Nah artinya apa? Syafaat itu juga prioritas. Prioritas siapa? Yang rajin sholawat, yang rajin marhaban, yang rajin ini. Maka tujuannya itulah kita banyak sholawat. Sehingga apa? Kanjeng Nabi di dalam perjalanan Isra Mi'raj ini, Kanjeng Nabi dikasih banyak diantaranya kewajiban sholat. Disitulah Kanjeng Nabi diwajibkan oleh Allah untuk melaksanakan sholat 50 waktu. Langsung dari Allah perintahnya, nggak lewat malaikat Jibril dan yang lainnya, tapi langsung Allah yang memerintahkan. Karena besarnya sholat, karena pentingnya sholat, maka perintah ini langsung dari Allah. Nah makanya banyak hadis-hadis, banyak perintah-perintah yang tidak lain adalah menjelaskan tentang pentingnya sholat plus sekaligus ancaman. Kenapa ancamannya sholat begitu banyak? Kenapa iming-iming orang yang sholat pahalanya juga banyak? Karena pentingnya sholat, beda dengan yang lain-lainnya. Karena inilah Nabi Muhammad SAW diwajibkan oleh Allah sholat 5 waktu di dalam Isra Mi'raj. Dari perjalanan ini yang wajib kita harus imani bahwasanya apa? Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan sholat itu adalah utama di dalam apapun. Maka perintah yang pertama yang ditanya oleh Allah nanti di akhirat adalah tentang sholat. Pertama kali amal yang ditanya adalah sholat. Sebelum nanyain haji, sebelum nanyain sedekah, sebelum nanyain lain-lainnya, sholatnya dulu ditanya. Gimana sholatnya? Itu yang pertama. Kejadian yang kedua adalah kejadian
yang mana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana dengan perjalanan-perjalanan ini kita menjadi tahu bahwasanya tempat-tempat yang mulia, tempat-tempat yang disinggahi Kanjeng Nabi. Kenapa Kanjeng Nabi berdoa di tempat-tempat yang tadi disebutkan? Karena tempat yang penuh dengan berkah ini turunnya rahmat. Makanya sampai saat ini pun kita kenapa dihimbau untuk datang ke tempat-tempat yang baik, makam-makam yang baik. Kita ziarah ke makam Kanjeng Nabi, kita sholat di tempat-tempat sholatnya Kanjeng Nabi, tawaf di tempat tawafnya Kanjeng Nabi. Kenapa? Karena tempat-tempat itulah turunnya rahmat. Di bawah pohon Nabi Musa bermunajat, di situ Kanjeng Nabi berdoa karena di situ tempat turun rahmat. Di makam Masyitoh Nabi Muhammad berdoa karena disitulah turunnya rahmat. Jadi di tempat turunnya rahmat kita diminta untuk banyak berdoa. Makanya di sini ada istilahnya apa? Ziarah ke makam orang-orang saleh. Bukan karena minta ke kuburan, bukan, karena rahmat turun di tempat tersebut sehingga siapapun yang ada di situ ya keberceripatan kan gitu. Kepada ulama-ulama kita datengin, kita minta doa karena rahmat turun kepada mereka semuanya yang ahli-ahli ibadah. Kemudian sekaligus menampakkan kebesaran kepada Kanjeng Nabi tentang Nabi Muhammad SAW. Siapapun yang sambung dengan Kanjeng Nabi maka akan awet. Makanya Kanjeng Nabi jasnya, cerbannya, jubahnya tidak hancur. Kenapa tidak terbakar? Karena sambung dengan jasadnya Kanjeng Nabi. Semuanya menjadi luar biasa. Makanya jangan sampai setiap apapun dari aktivitas-aktivitas kita tidak sambung dengan Kanjeng Nabi. Niatkan semuanya. Mulai dari memasak, mulai dari ini, mulai dari kerja, mulai dari mencari nafkah, mencari kebersihan dan lain sebagainya, nyapu, sambungkan dengan Kanjeng Nabi agar pahalanya langgeng, agar abadi semuanya. Jadi ibadah itu tidak hanya di masjid, tidak hanya sholat toh tidak, tapi bagaimana setiap aktivitas kita bernilai ibadah. Yang di sawah juga ibadah terus, yang di dapur juga ibadah, yang di kebun ibadah, yang di kantor ibadah, karena niatnya ibadah. Kalau tidak niat ibadah ya dunia saja dapatnya. Baik. Jadi kita harus mengimani itu semuanya. Jadi ada hal-hal gaib yang harus kita imani dan jangan banyak bertanya. Di dalam Al-Qur'an disebutkan alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi ada perkara-perkara yang harus kita imani, perkara gaib walaupun kita tidak lihat, karena Al-Qur'an yang memerintahkan untuk kita imani. Jangan jadi orang sombong. Saya tidak percaya kalau saya belum melihat. Terus nggak percaya pertanyaan mungkar mangkir harus mati dulu terus ditanya gitu. Bu, saya kubur dulu nanti kalau ditanya nanti baru kabarin saya, kan tidak juga. Kenapa? Ada hadisnya, ada beritanya, maka kita imani karena Allah sendiri merintahkan untuk mengimani yang gaib. Baik. Dari sinilah Allah Subhanahu wa taala menjadikan perjalanan malam ini adalah perjalanan yang dikenang oleh umat Kanjeng Nabi, karena tidak lain di dalam perjalanan malam ini ada perintah-perintah yang sampai saat ini pun masih kita laksanakan, yaitu perintah sholat. Dan ingat, amal yang pertama kali ditanya nanti adalah tentang sholat. Makanya jangan sampai meninggalkan sholat, apapun kondisinya, apapun bentuknya, apapun capeknya, karena sholat itu adalah tiang dari semuanya. Makanya kalau sholatnya bermasalah, pasti hidupnya bermasalah. Entah masalah ekonominya, entah masalah kesehatannya, entah masalah keluarganya, apapun bentuknya. Jadi jangan sampai meninggalkan sholat. Baik.